꽃이 피었습니다. 전진할 수 있으며 움직임이 감지되면 무궁화 꽃? Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas film yang sedang viral, yaitu Squid Game. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah permainan, di mana pemenangnya akan mendapatkan uang yang sangat banyak. 연락 주십시오. Awalnya, para peserta mengira permainan tersebut adalah permainan biasa. Namun, saat mereka memainkannya, mereka sadar ternyata permainan tersebut adalah permainan yang mematikan. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan anak-anak yang sedang bermain sebuah permainan, yaitu permainan cumi-cumi. Dalam permainan tersebut dibagi dua tim yang terdiri dari penyerang dan penjaga. Untuk penjaga bertugas mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis, sementara penyerang harus sampai dan menginjak sebuah lingkaran yang disebut kepala cumi-cumi. 선 밖의 공격자는 Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Song Ki-pun yang masih bergantung kepada ibunya yang sudah tua. Ibunya memberi uang kepada Song Ki-pun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Song Ki-hun yang tak memiliki uang untuk membelikan hadiah ulang tahun anaknya meminta uang lebih banyak lagi kepada ibunya. Lalu sambil mengomel, ibunya memberikan uang tambahan kepada Song Ki-hun. Setelah ibunya pergi, Song Ki-hun malah mengambil ATM milik ibunya dan mengambil beberapa uang dari ATM tersebut, lalu dipergunakan untuk berjudi taruhan kuda. Tampaknya hari itu hari keberuntungan Song Ki-hun. Dia memenangkan taruhan tersebut dengan memasang nomor sesuai ulang tahun anaknya dan mendapatkan uang sekitar 50 juta rupiah. Kemudian dia menelpon anaknya bahwa dia akan memberikan makan malam yang enak. Namun sebelum dia menikmati uang tersebut, dia dikejar-kejar para rentenir yang menagih utang kepadanya. Tanpa disengaja dia menabrak seorang wanita yang tak lama kemudian dia akhirnya tertangkap oleh rentenir tersebut. Lalu saat Song Ki-hun ingin memberikan uangnya, dia baru sadar jika uangnya telah dicuri oleh wanita yang telah menabraknya. Rentenir tersebut kemudian menyiksa Song Ki-hun dan mengatakan mereka memberi waktu 1 bulan untuk Song Ki-hun melunasi hutangnya. Jika tidak, mereka akan mengambil ginjal dan matanya. 대신 가져간다. 오케이? 아니요. 예, 알겠습니다. 그래. Setelah Song Ki-hun selesai mengajak makan malam anaknya, dia bertemu seorang pria yang menawarkan untuk bermain suatu permainan dengan hadiah uang sekitar 1,2 juta rupiah. Namun, jika dia kalah, dia harus membayar uang dengan nominal yang sama. 저랑 딱지치기를 하셔서 한 번 이기실 때마다 10만 원을 드리겠습니다. 반대로 제가 이기면 저에게 10만 원. Song Ki-hun yang tergiur dengan hadiah uang tersebut, akhirnya dia menerima tantangan pria itu. Namun sayangnya dia kalah dalam permainan. Song Ki-hun yang tak memiliki uang, pria tersebut meminta hadiah lain, yaitu menampar pipi Song Ki-hun setiap dia kalah dalam permainan. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로요? 뺨한대 10만 원 까드립니다. Mereka akhirnya terus bermain dan Song Ki-hun yang memenangkan permainan beberapa kali, dia mendapatkan uang yang cukup banyak. 10만 원입니다. 축하드립니다.
Sebelum pria tersebut pergi, dia mengatakan bahwa dia tahu mengenai hutang Song Ki-hun yang berjumlah sekitar 6 miliar. Kemudian dia menyarankan Song Ki-hun agar dia mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. 연락 주십시오. Sesampainya di rumah, dia memberikan uang dari hasil permainan tadi, diberikan sebagian kepada ibunya, dan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan uang tersebut bukan dari hasil berjudi atau mencuri. 노름도 아니고 훔친 것도 아니고 내 얼굴, 내 몸뚱아리로 진짜. Ibu Song Ki-hun kemudian memberitahu bahwa anak dan mantan istrinya akan pergi ke Amerika bersama suami barunya. 미국? 미국으로 직장을 옮겨가. 저그들 식구 다 같이. Song Ki-hun yang tak ingin anaknya pergi meninggalkannya, kemudian menelpon nomor yang diberikan seorang pria yang tadi mengajaknya bermain. 참가를 원하십니까? Setelah dia memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam game tersebut, kemudian dia dijemput seseorang. Sesaat setelah dia masuk ke dalam mobil, dia dibius hingga tak sadarkan diri. Saat dia sadar, dia sudah berada di sebuah ruangan bersama orang-orang yang tidak dia kenal. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menerima tawaran untuk bermain permainan tersebut. Mereka semua dipantau oleh orang-orang yang menggunakan topeng, termasuk orang yang memandu permainan yang mereka sebut frontman. Di sana, Song Ki-hun bertemu seorang kakek-kakek bernama Ilnam. Dia mengatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi karena dia memiliki penyakit tumor otak. Dia ingin bersenang-senang di permainan tersebut sebelum dia meninggal. Selain itu, Song Ki-hun juga bertemu seorang wanita yang bernama Kang Se-byok. Wanita tersebut adalah orang yang mencuri uangnya pada saat dia dikejar-kejar oleh para rentenir. 독립을 해. Lalu dia mendatangi Kang Se-byok dan meminta agar dia mengembalikan seluruh uangnya. Para staf bertopeng kemudian datang dan mengatakan bahwa mereka akan mengikuti sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapa saja yang bisa menyelesaikan permainan tersebut akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. 그 말을 어떻게 믿습니까? Beberapa pemain mengira mereka telah diculik karena tiba-tiba mereka dibius, dompet serta HP mereka diambil dan mereka dibawa ke tempat tersebut. 그걸 지금 믿으라는 겁니까? Para staf lalu menjelaskan bahwa mereka terpaksa melakukan hal tersebut untuk menjaga kerahasiaan saat membawa mereka ke sana. Tujuan permainan tersebut adalah untuk mengubah kehidupan mereka karena semua pemain yang berada di sana memiliki hutang yang sangat banyak. 아니면 저희가 드리는 한 게임이 끝날 때마다 상금이 적립될 겁니다. Sebelum permainan dimulai, para pemain diminta untuk menandatangani sebuah surat perjanjian yang berisi 3 pasal. Isi dari 3 pasal tersebut yaitu, pasal 1 berbunyi, para pemain tidak diperbolehkan untuk berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain mensetujuinya. 나간가요? Setelah mereka menandatangani surat perjanjian, lalu mereka dibawa ke suatu tempat dengan melewati beberapa tangga yang akhirnya membawa mereka ke sebuah lapangan terbuka. Setelah para pemain sampai di lapangan tersebut, frontman kemudian memerintahkan para staf untuk segera memulai permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. 첫 번째 게임은 꽃이 피었습니다입니다.
Dalam permainan tersebut, para pemain boleh bergerak maju saat si boneka penjaga tersebut mengatakan lampu hijau. Namun, jika si boneka mengatakan lampu merah, para pemain tidak boleh bergerak. Jika ada peserta yang bergerak, maka akan segera dieliminasi. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? 5분 안에 술래의 눈을 피 통과입니다. Permainan pun dimulai, dan si boneka mengatakan lampu merah. Kemudian ada salah satu peserta yang tidak sengaja bergerak. Lalu peserta tersebut tiba-tiba tergeletak tak berdaya. 324번. Para peserta yang melihat hal tersebut baru sadar jika peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati. Para peserta lain pun panik dan lari ketakutan, sehingga para peserta yang berlari pun ikut ditembaki. Setelah kejadian tersebut, si boneka mengatakan lampu hijau. Namun hanya kakek Ilnam yang berani bergerak. Setelah mereka tahu bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, lalu mereka melanjutkan permainan dan bergerak dengan hati-hati. Akhirnya beberapa peserta berhasil menyelesaikan permainan tersebut. 그렇게 있으면 어차피 죽어. 저 인형이 동작 감지 장치야. Saat Song Ki-hun sudah mendekati garis finish, tiba-tiba dia terpleset dan hampir terjatuh. Untungnya, peserta lain yang bernama Ali berhasil memegangnya. Kemudian mereka berdua berlari dan akhirnya berhasil mencapai garis finish. Sementara para peserta yang kehabisan waktu dan belum mencapai garis finish langsung dieliminasi dan ditembak mati. Setelah permainan pertama selesai, arena permainan tersebut ditutup dan part 1 pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu part selanjutnya.